Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah cuacanya cerah ya. Langit kelihatan terang benderang, banyak bintang gemintang di atas kita. Dan yang hadir penuh kalau tidak hujan. 2 minggu kemarin agak surut karena hujan lebat. Alhamdulillah malam hari ini penuh. Saya nggak tahu ini peserta baru semua atau peserta lama atau lama sekali. Yang penting semoga tetap istiqomah karena materinya masih panjang. Baik, malam hari ini kita lanjutkan. Kelihatan enggak? Sekarang plasmanya transparan. Langsung nembus ke sini. Kita masih berbicara pondasi bisnis yang keempat, yaitu berbicara tentang pemecahan akidah satu. Jadi untuk pemecahan akidah satu ini masih belum kita lakukan, karena kita masih mengumpulkan alat-alatnya. Ibarat di depan kita ada batu yang sangat besar, kita mau pecah pakai apa? Mau dibur, mau diledakkan, mau dipijeti, ini masih kita kumpulkan alat-alatnya. Nah, kita sudah dapat 2 alat, yaitu teori berpikir tingkat 1, kemudian teori berpikir tingkat 2. 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kalau kita belajar di sekolah dan di perguruan tinggi, itu teori berpikir yang diberikan maksimal hanya teori berpikir tingkat 2. Saya yakin kalau saya ngomong gini banyak yang tersinggung. Bagi saya nggak penting, karena tujuan saya untuk menyinggung. Biar tahu bahwa walaupun kuliah sampai S3 itu tetap level berpikirnya tingkat 2. Walaupun profesor juga tingkat 2. Berarti ini pelajaran di atas profesor, terserahlah. Setuju nggak setuju. Saya ingin mengatakan berarti teori berpikir tingkat 3 itu di atasnya profesor. Kalau nggak setuju nanti kita buktikan. Selama teman-teman kuliah, mungkin sudah ada yang S2, bahkan sudah ada yang S3, boleh dibuktikan. Pernahkah kita diajari berpikir sampai level 3? Jadi teori berpikir tingkat 3, yaitu apa? Mencari kebenaran tentang ide atau konsep. Agak susah memahami, kita review sebentar ya. Tadi sudah disampaikan MC-nya. Mungkin yang tidak mengikuti dari awal, teori berpikir tingkat 1 seperti apa, tingkat 2 seperti apa. Saya review cepat. Berpikir tingkat 1 ketika manusia ingin mengetahui kebenaran tentang fakta-fakta yang langsung terindera. Itu disebut kebenaran langsung, dan itu pekerjaan teori berpikir tingkat 1. Misalnya saya ingin menunjukkan bedanya ini dengan ini apa? Kalau sudah tahu bedanya berarti kita sudah lulus berpikir tingkat 1. Tapi objek yang ingin dibenarkan tentu saja tidak hanya sekedar benda-benda ya. Kalau di ekonomi mungkin ketemu istilah-istilah, kalau kita tidak paham berarti kita belum lulus berpikir tingkat 1 di bidang ekonomi. Kalau di perguruan tinggi saya kan ekonomi Islam yang juga mempelajari konvensional digabungkan. Biasanya sebelum ujian pendadaran, ujian skripsi itu ada ujian komprehensif. Nah itu biasanya lebih berat daripada ujian pendadaran. Kalau ujian pendadaran biasanya sekali aja lulus lah. Kalau nggak lulus itu kebangetan.
Tapi kalau kompre nggak ada jaminan. Saya ingat dulu mahasiswa saya itu ada yang ngulang 3 kali, ada yang ngulang 4 kali, ada yang ngulang 5 kali, nggak lulus-lulus. Jadi ujian kompre lebih berat daripada pendadaran. Waktu saya kuliah di Malaysia, kompre ini juga jadi momok. Kalau di Malaysia, di perguruan tinggi saya, UKM itu, kesempatan kompre cuma 2 kali. Kalau 2 kali nggak lulus langsung DO. Jadi itu sebelum disertasi. Kalau kompre, mahasiswa boleh ngambil disertasi kalau sudah lulus ujian kompre. Dan itu mematikan betul. Begitu nggak lulus 1, itu yang diujikan cuma 3 kan. Ekonomi mikro lanjut, ekonomi makro lanjut, kemudian ekonometri, cuma 3 aja. Soalnya biasanya 5. Itu kalau ngerjakan dari pagi sampai sore, 5 soal itu. Nggak lulus 1, tidak lulus. Boleh ngulang sekali lagi, nggak lulus lagi, pamitan. Nah biasanya kompre kan, kalau lesan, kan kompre ada yang tertulis, ada yang lesan. Kalau lesan biasanya seenaknya dosennya nanyanya gitu. Apa yang terlintas dalam pikirannya ditanyakan. Misalnya orang ekonomi tanya, kamu tahu nggak CAR itu apa? Capital to Education Ratio. Kalau nggak ngerti, berarti sebenarnya berpikir tingkat 1 aja nggak lulus. LDR itu apa? Loan to deposit ratio. Nggak ngerti, itu sebenarnya tingkat 1 aja nggak lulus. Berpikir tingkat 1. Jadi inti berpikir tingkat 1 itu apa? Ketika manusia bisa menggabungkan ini 4 syarat berpikir yang dulu sudah saya jelaskan. Ketika manusia itu bisa menggabungkan antara maklumat, ini tadi maklumat, ketika menyebut istilah-istilah tadi, sebenarnya defisit transaksi berjalan itu apa? Dulu pernah saya contohkan. Itu berarti maklumat. Ketika manusia suruh menjelaskan, itu sebenarnya suruh menjelaskan tentang fakta. Kalau saya menunjukkan ini benda, ini sebenarnya benda apa, ketika kita bisa menjelaskan, berarti yang ditunjuk itu fakta dulu, kemudian baru maklumatnya. Tapi kalau saya menyampaikan istilah, misalnya demokrasi itu apa, kalau kita bisa menjelaskan, berarti saya menyebut istilah, itu maklumat, kemudian ketika kita itu paham, berarti orang itu disuruh menjelaskan faktanya. Misalnya disuruh menjelaskan sepeda motor itu apa, mobil itu apa, bedanya mobil dengan sepeda motor itu apa. Itu berarti ketika manusia bisa mengkaitkan fakta dengan maklumat sehingga faham. Itu berpikir tingkat 1. Dan nilai dari berpikir tingkat 1 itu pasti benar. Maka mencari kebenaran yang paling mudah itu berpikir tingkat 1. Dan Anda jangan meragukan kebenaran itu. Kalau ada manusia mengatakan kebenaran itu relatif, manusia tidak bisa memperoleh kebenaran, ya berarti dia tidak layak jadi manusia. Nanti ditanya apa saja ragu-ragu, ini apa? Misalnya ditunjukkan, misalnya ini roti. Anda yakin ini roti? Misalnya ragu-ragu, ya bisa roti, bisa enggak gitu. Lama-lama kan mati dia. Jadi jangan khawatir, manusia itu bisa memperoleh kebenaran secara pasti, terutama dengan menggunakan berpikir tingkat 1. Terus yang disebut berpikir tingkat 2 itu apa? Nah inilah yang saya katakan, sebenarnya kita masuk ke perguruan tinggi, kita diajari penelitian, diajari riset, kita disuruh membuat skripsi atau tesis atau disertasi, itu sebenarnya berpikir tingkat 2 untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya gaib. Jadi ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra atau fakta-fakta yang gaib, ini yang disebut berpikir tidak langsung. Gambarnya kan peneliti. Jadi fakta yang gaib itu kemarin kita sebut sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau, atau sesuatu yang akan datang,
Bagaimana manusia bisa mengatakan benar? Syaratnya harus ada dalil, dan inilah yang akan kita nilai. Penilaian dalil itu kemungkinan 3. Bisa pasti benar, bisa mungkin benar, dan pasti salah. Oke, selesai. Sekarang kita masuk berpikir tingkat 3. Pengantarnya juga kemarin sudah saya sampaikan. Terus yang disebut berpikir tingkat 3 itu apa? Kok tadi tantangannya nggak main-main? Ini di atasnya S3. Berpikir tingkat 3 itu apa? Memikirkan tentang sesuatu yang abstrak, yaitu tentang konsep, ide, aliran, termasuk perbuatan. Ini disebut pemikiran yang mendasar atau berpikir yang jernih. Nah, yang paling penting kita bisa membedakan berpikir tingkat 3 dengan berpikir tingkat 2 yang sebelumnya tadi. Nah, contohnya apa? Tadi saya menyebut demokrasi. Nah, demokrasi termasuk faham. Apa bedanya berpikir tingkat 2 dengan tingkat 3? Sama-sama berpikir tentang demokrasi. Apakah saya sekarang sedang berpikir tingkat 2 atau berpikir tingkat 3 tentang demokrasi? Ternyata sangat tergantung apa yang ingin diketahui manusia terhadap demokrasi itu. Jadi sangat tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya demokrasi itu apa? Berarti ini berpikir tingkat 2. Maka kelasnya Josbus masih bisa jawab. Kalau Josbus sih bisa jawab. Demokrasi itu, kata Josbus ya, demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat, atau dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Benar apa salah? Kalau benar, lulus jadi presiden. Itu berpikir tingkat 2. Jadi ukuran benar salahnya kalau sesuai dengan fakta penggagas paham demokrasi, maka itu dianggap benar. Itulah berpikir tingkat 2. Berpikir tidak langsung. Terus tingkat 3 apa? Kita langsung loncat. Ketika pertanyaannya kita rubah. Yaitu apa? Kalau pertanyaannya kita ganti, faham demokrasi itu benar atau salah? Nah, kalau tadi ada yang protes, silakan dibuktikan. Terutama yang kuliah di Visipol. Pernah dosen kita, dosen Visipol ngajak diskusi tentang paham demokrasi itu sebenarnya benar atau salah. Kalau Anda ditanya dosen Visipol, demokrasi itu benar apa salah? Mau jawab gimana? Benar, ukurannya apa? Kalau Anda bilang demokrasi itu benar. Kalau Anda mengatakan demokrasi itu salah, ukurannya juga apa? Kalau pemikiran tingkat 1, tingkat 2 kan lebih mudah. Kalau saya mengatakan ini apa? Roti, salah kan? Ukurannya apa? Keletaan saja gitu. Silakan dimakan, kalau memang bisa mengenyangkan ya roti bener. Itu ukuran pemikiran tingkat 1, mudah. Kalau tingkat 2, mudah juga kan? Kayak tadi, demokrasi benar apa salah? Demokrasi itu kehendak tertinggi di tangan rakyat. Kalau Anda mengatakan kehendak tertinggi di tangan Tuhan, berarti salah kan jawaban itu? Itu bukan demokrasi, itu teokrasi. Itu masih mudah karena berpikir tingkat 2. Tapi kalau pertanyaannya demokrasi itu benar apa salah? Coba dijilat, bisa enggak? Sehingga yang paling berat dari pemikiran tingkat 3 itu apa? Membuktikan benar salahnya demokrasi. Contoh lain, tolong bedakan. Kalau pertanyaannya nasionalisme itu apa? Nasionalisme bisa dijawab, pengabdian tertinggi itu kepada bangsa dan tanah air misalnya. Benar apa salah? Kalau benar, level 2, pemikiran tingkat 2. Tapi kalau pertanyaannya nasionalisme itu benar apa salah?
Cara menilainya gimana? Pertanyaan berikutnya. Membunuh itu apa? Menghilangkan nyawa orang lain, gampang gitu. Tapi sama-sama menghilangkan nyawa itu benar apa salah? Kemarin ribut kan? Ada bandar narkoba ketangkap, terbukti, kemudian dihukum mati, ribut. Menghukum mati bandar narkoba itu benar apa salah? Ayo. Cara menilai gimana coba? Berikutnya, perang. Perang itu apa? Mudah dijawab, tapi perang itu benar apa salah? Ketika Belanda datang ke Indonesia, Belanda itu sebenarnya dia itu penjajah apa pahlawan? Ayo. Kalau Anda mengatakan penjajah, orang-orang Belanda yang datang ke sini itu pulang ke negaranya, itu dikasih penghargaan yang tinggi dari ratunya sebagai pahlawan. Enggak percaya, datang aja ke Belanda gitu. Semua yang kita sebut penjajah di sana itu pahlawan. Dikuburkan juga di Taman Makam Pahlawan kok. Saya itu nyari-nyari kemarin, ya kebetulan saya datang ke Belanda itu. Saya ngomong sama teman saya gitu, yang mahasiswa kuliah di Belanda. Ada enggak Taman Makam Penjajah? Enggak ada. Yang ada tetap Taman Makam Pahlawan. Katanya Belanda penjajah. Sopo sing ngomong. Berikutnya. Beda sendiri. Terorisme itu apa? Mendefinisikan terorisme itu mudah. Tapi terorisme itu benar apa salah? Pejuang-pejuang Indonesia yang mengusir Belanda itu sebenarnya teroris apa pejuang? Kita mengatakan pejuang kan, tapi Belanda mengatakan teroris. Tapi jarang dulu, ekstremis gitu. Mana itu ekstremis? Itu yang coklat-coklat itu, yang hitam-hitam wajahnya itu ekstremis semua itu. Yang ada di sini. Nah, untuk menjawabnya memang Josbus akan bingung. Apalagi kalau kita masuk dunia bisnis, yang kemarin kita contohkan, lebih bingung lagi. Kalau contoh dalam bisnis apa? Ini yang tidak akan diajarkan di Fakultas Ekonomi. Contoh pertama, bunga bank itu apa? Kalau ini diajarkan kan? Bunga itu prosen kali pokok modal. Dalam teori ekonomi kan mudah saja, prosen dikalikan pokok modal. Makanya hati-hati, kalau ada yang nawarkan investasi, walaupun judulnya Ustadz, ini sirkah, ini investasi, halalan toyiban. Anda investasi 1 juta saja, nanti tiap bulan tak kasih 8%. Ayo, itu bagi hasil atau bunga. Kalau itu bilang bagi hasil, kayaknya harus kuliah Fakultas Ekonomi dulu. Karena definisi bunga itu prosen kali pokok modal. Kalau diiming-imingi investasi kok, pokoknya tiap bulan nanti dikasih prosen kali pokok modal, bukan prosen kali keuntungan. Nah, kalau prosen kali pokok modal itu bunga, kalau prosen kali keuntungan itu bagi hasil. Itu berpikir tingkat 2. Kalau nggak bisa jawab, suruh kuliah lagi. Itu baru level 2. Tapi kalau pertanyaannya kita ganti, bunga bank itu benar apa salah? Pernah diajarkan di Fakultas Ekonomi? Yang pernah merasa kuliah di ekonomi saya ingin tanya, pernah diajari itu enggak? Kalau pernah berarti itu fakultas sudah ngajari berpikir level 3. Saya ingin tahu itu fakultas mana. Kalau di UGM nanti saya datangi betul, saya labrak ini enggak benar ini. Harusnya level 2 saja. Itu melanggar kurikulum nasional. Yang boleh hanya Hampara. Kalau Hampara kan nggak cuma level 3. Teori berpikirnya sampai tingkat 6. Nggak percaya, beli buku saya. Itu ada semua di ekonomi Islam mazhab Hampara. Itu sampai level 6.
Kalau untuk Islamic Business Coaching hanya level 3. Kok enggak dikasih sampai level 6? Kenapa? Supaya mau kuliah di Hampara. Contoh berikutnya. Kan kita Islamic Business Coaching, ya harus bisa ngajari promosi kan. Leasing itu apa? Ada yang tahu? Kalau tahu berarti sudah lulus level 2. Ini bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jawa. Yang nggak bisa ketawa mesti bukan orang Jawa. Leasing itu definisinya mudah, sewa beli. Itu leasing. Kalau selesai dianggap beli, kalau nggak selesai dianggap sewa. Itu namanya leasing. Itu mendefinisikan. Kalau kita bisa menjawab itu berarti level 2 lulus. Tapi level 3 bagaimana? Kalau kita itu bisnis kemudian mengajukan leasing, benar apa salah? Berarti itu level 3. Nah, Islamic Business Coaching itu nanti semua masuknya itu level 3 pembahasannya. Maka dari awal tadi MC kan sudah mengatakan, kenapa kita tidak bicara hanya untung rugi saja? Kenapa kita juga bicara surga dan neraka? Itu maksudnya apa? Itu sudah level 3. Sudah mulai terungkapkan rahasianya Islamic Business Coaching. Wah, ini mahal loh rahasianya. Berikutnya, asuransi itu apa? Pembahasan paling susah itu sebenarnya asuransi. Asuransi itu bisnis apa sih? Kalau di ekonomi yang namanya bisnis itu munculnya 2 kemungkinan. Kan ada pasar barang, ada pasar faktor produksi. Yang namanya bisnis itu kan di pasar barang. Yang disebut pasar barang itu bisnis 2 kemungkinan, barang atau jasa. Iya enggak? Itu yang disebut bisnis di sektor real. Sekarang pertanyaannya, kalau asuransi itu bisnis barang atau bisnis jasa? Ternyata dua-duanya enggak. Bukan bisnis barang, juga bukan bisnis jasa. Bisnis apa? Janji. Gitu loh. Saya berjanji, kalau kamu kena musibah, saya siap membantu. Kalau kena, kalau enggak, ya bayar terus. Itu bisnis jasa atau barang? Enggak jelas kan? Itu bisnis janji. Nah, asuransi itu benar apa salah? Level 3. Berikutnya, gade itu apa? Gade benar apa salah? Itu level 3. Nah, tadi yang rame apa? MLM. MLM itu apa? Termasuk MLM itu benar atau salah. Nah, termasuk yang agak rumit juga pembahasan MLM. Itu sama rumitnya dengan bahas asuransi. Pertanyaannya, MLM itu bisnis apa? Jualan atau jasa? Jual barang atau bisnis jaringan? Atau dua-duanya? Kalau dua-duanya, apakah itu ada multi akad atau tidak? Itu kalau sudah bicara benar atau salah. Baik, kalau pertanyaan kayak gini, Josbus semakin mumet lagi gitu. Bagaimana menjawabnya? Mari kita tuntun Josbus. Mbah, kalau pengen tahu jawabannya, manusia memerlukan pemikiran tingkat 3. Nggih, paling dia jawab gitu. Oke, siap, masuk. Berpikir tingkat 3. Yang dari Kulon Progo masih masuk? Mana? Oh, Purworejo. Masih apa namanya? Anwar. Belum berubah namanya. Idola kita ya. Jadi apa? Tokoh IBC siapa? Mas Anwar. Nanti dapat door prize ya, dapat penghargaan. Karena selalu jadi contoh. Siap ya jadi contoh? Kayaknya sudah punya firasat buruk sih. Oh, gambarnya aja mengerikan. Mas Anwar, nggak apa-apa untuk contoh.
Nggak apa-apa ya, pahalanya banyak. Contoh itu nggak dosa kok. Yang dosa itu yang bikin contoh. Enggak, yang penting antarodin ya. Ridho ya? Iya, awas. Ridho kok pakai ngancam. Mas Anwar untuk contoh. Apakah untuk ngecek Mas Anwar ini berpikirnya sudah level 3 atau masih 2? Oke? Mas Anwar untuk contoh itu adalah pencuri. Bahasa Jermannya maling. Misalnya ya. Sayangnya dia ketangkap. Tertangkap basah karena dikejar masuk kolam renang. Curi apa Mas Anwar? Masih ingat? Laptop ya. Itu laptopnya. Meyakinkan betul. Mas Anwar mencuri laptop, ketangkap. Kemudian digelandang ke kantor polisi, digebuki dulu kan biasanya, tapi nggak mati. Ya, kemarin ada yang digebuki kanan jambret kan, digebuki kantor polisi mati, wah digugat sama bapaknya itu. Kalau ada pencuri tertangkap, kemudian dia mengaku, mesti kan diproses di pengadilan. Sudah BAP-nya dibuat, tinggal masuk pengadilan. Maka apa yang dilakukan pengadilan? Sekarang kita lihat proses di pengadilan. Hakimnya siapa? Saya. Wah, kita nanti berhadapan ya, Mas Anwar. Siap melawan Hakim Dwi Condro Triyono. Lulusan hukum UGM. Jadi saya pernah dihukum, kuliah di hukum maksudnya UGM. Tugas hakim apa? Ada 2. Yang pertama adalah pembuktian. Oke. Yang kedua, vonis. Tugas hakim membuktikan kemudian memvonis. Maka pertanyaannya, kalau seorang hakim memproses Mas Anwar sebagai pencuri, bahwa dia itu terbukti mencuri atau tidak, termasuk berpikir tingkat 2 kan. Kenapa? Kejadiannya sudah lampau. Berarti yang diperlukan apa? Jadi kalau ingin membuktikan Mas Anwar itu benar-benar maling atau tidak. Kalau Mas Anwar itu tidak maling tapi kita tuduh sebagai maling, maka itu salah. Tapi kalau Mas Anwar benar-benar maling, kita katakan maling, itu benar. Itu berpikir tingkat 2. Yang diperlukan apa? Dalil. Nah, dalil di pengadilan itu 2, yaitu barang bukti dan saksi. Maka kalau barang buktinya kuat, laptopnya masih dibawa, kemudian yang lihat juga banyak saksi-saksinya gitu, maka secara sah dan meyakinkan terbukti Mas Anwar itu pencuri. Ini proses berpikir tingkat 2. Mudah kan? Nah, yang sulit itu apa? Kalau sudah divonis, Saudara Anwar, saya vonis, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pencuri, oke? Vonisnya apa? Karena mencuri laptop maka dihukum 2 tahun penjara. Biasanya hakim akan menawarkan, diterima atau tidak? Terima ya sudah, eksekusi, masuk penjara 2 tahun. Kalau tidak terima, boleh banding, boleh mikir-mikir juga. Gimana Mas Anwar, diterima atau tidak? 2 tahun penjara. Ternyata Mas Anwar pernah ikut IBC gitu loh. IBC tahun lalu. Apa jawaban Mas Anwar? Pak Hakim, vonis 2 tahun penjara itu benar apa salah? Pertanyaan ini menunjukkan apa? Tanda-tanda Mas Anwar itu sudah menaikkan level berpikir. Ngajak debat hakim level 3.
Pak Hakim, vonis 2 tahun penjara benar apa salah? Tapi karena saya hakim teladan, tidak emosi. Saya mencoba tidak emosi. Berarti siap masuk pemikiran tingkat 3. Oke, siap semua. Jangan ada yang ngantuk. Ini bahaya kalau sampai ngantuk. Ini level tinggi soalnya. Kalau ngantuk bisa menimbulkan fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Siap masuk pemikiran tingkat 3? Yang disebut pemikiran tingkat 3, semua pertanyaan harus bisa dijawab. Mas Anwar tanya apa tadi? Pak Hakim, vonis 2 tahun penjara benar apa salah? Apa jawaban Hakim? Nah, ini Mas Anwar, ini kok berkumis ya? Pak Hakim, kenapa saya harus dihukum 2 tahun penjara? Hukuman 2 tahun penjara itu benar apa salah, Pak Hakim? Jawab Hakim apa? Benar. Hukuman 2 tahun penjara itu benar. Apa jawaban Mas Anwar? Kalau benar, dasarnya apa Pak Hakim? Nah, itu ciri-ciri berpikir tingkat 3. Jangan waton ngomong benar, ini benar, awas kalau membantah. Iya, kalau benar dasarnya apa Pak Hakim? Bisa jawab? Hakim teladan harus bisa jawab. Dasarnya sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buka itu, pasal 216 ayat 1. Di situ disebutkan setiap ada pencurian minimal 100.000 ke atas, maka hukumannya adalah 2 tahun penjara. Benar apa salah? Silahkan dicek. Oke, gimana Mas Anwar? Setuju? 2 tahun penjara, setuju? Apa jawab Mas Anwar? Sabar Pak. Kenapa kita harus mendasarkan pada KUHP? Mendasarkan pada KUHP itu benar apa salah Pak Hakim? Mulai levelnya naik ini. Saya tidak emosi, tenang. Apa jawabnya? Mendasarkan pada KUHP itu benar. Pak Hakim, kalau benar dasarnya apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dasarnya apa? Misi bisa dijawab. Dasarnya Undang-Undang Peradilan. Baca itu Undang-Undang Nomor 3 ayat 1. Setiap ada kejadian perkara di wilayah Republik Indonesia itu harus diselesaikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sah dan berlaku. Betul enggak? Silakan dicek. Gimana Saudara Anwar? Setuju? Apa jawaban Mas Anwar? Pak Hakim, mengapa kita harus mendasarkan pada Undang-Undang Peradilan? Mendasarkan pada Undang-Undang Peradilan itu benar apa salah Pak Hakim? Ngayal terus tak tambah yuk. Tapi Hakim teladan tenang. Mendasarkan pada KUHP itu benar. Terus? Kalau benar, dasarnya apa Pak Hakim? Masih bisa jawab enggak? Masih. Jamnya apa? Undang-Undang Peradilan itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Semua undang-undang produk di negara ini harus merujuk mendasar kepada Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa? 17 ayat 2. Benar apa salah? Silakan dicek. Gimana Mas Anwar? Sudah puas? Masih bisa ngeyel. Pak Hakim, mengapa kita harus mendasarkan UUD 45? Mendasarkan pada UUD 45 itu benar apa salah Pak Hakim? Ini pertanyaan sudah mulai gawat. Bisa jawab? Jawabnya apa? Mendasarkan pada UUD 45 itu benar. Iya Pak Hakim, kalau benar dasarnya apa? Ayo, dasarnya apa? Dasarnya adalah Pancasila. Ada lagunya kan, Pancasila, dasar negara.
Jadi semua produk Undang-Undang Dasar 45 yang ada di batang tubuh itu adalah merujuk kepada Pancasila. Pancasila itu dasar negara. Sampai di sini tanya lagi, hukumannya bukan 2 tahun penjara, hukuman mati itu. Ini sudah dasar negara, ngeyel. Gimana? Ayo, tanya lagi, Pak Hakim. Mengapa kita harus mendasarkan pada Pancasila? Mendasarkan pada Pancasila itu benar apa salah? Kalau kita tidak berani tanya, berarti tidak pernah bisa berpikir level 3. Berarti berpikir level 3 itu apa? Harus tanya terus dasarnya apa, dasarnya apa, dasarnya apa. Dan hakim insya Allah masih bisa jawab. Pancasila dasarnya apa? Nah ini lagunya dilanjutkan. Pancasila dasarnya apa gitu. Ya dirubah sedikit nggak apa-apa kan. Ya, anak kecil masih hafal itu. Ayo kalau ditanya Pancasila dasarnya apa? Masih bisa jawab? Ini hakim teladan. Sudah pernah ditatar P4 100 jam lebih. Jawabnya apa coba? Mendasarkan pada Pancasila itu benar. Kalau benar dasarnya apa? Ayo, kira-kira apa? Dasarnya adalah dari Founding Fathers. Berdasarkan kesepakatan dari pendiri negara ini. Kita ini kan bangsa Indonesia, kita ini rakyat Indonesia. Kita itu berada di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu yang membuat siapa? Yang mendirikan siapa? Kan pendiri negara. Dan setiap pendiri negara itu pasti sudah merumuskan dasar bagi negara ini. Sampean mau nurut sama siapa? Kalau nggak mau nurut sama pendiri negara ini, bikin negara lain, tapi jangan di Indonesia. Itu di lautan Pasifik masih luas. Butuh rakyat tuh banyak itu yang siripnya ke atas. Jadi kenapa Pancasila ada 5 itu sesuai dengan rumusan dari pendiri negara ini. Jadi negara ini dibangun dengan 5 dasar itu. Oke, jangan ngeyel lagi ya. Gimana? Sudah terima Mas Anwar? Sudah nggak ada pertanyaan? Cukup? Jangan kayak orang Madura. Orang Madura itu banyak yang gagal jadi PNS karena apa? Ditanya Pancasila aja nggak bisa jawab. Ada orang Madura ditanya. Biasanya masuk PNS kan di screening kan. Pancasila ada berapa sila? 6 Pak. Salah, langsung diusir. Begitu keluar ketemu temennya sesama Madura gitu. Gimana, lulus enggak? Enggak ya. Ditanya apa? Pancasila. Ada berapa sila? Terus kamu jawab berapa? Ada 6. Wah goblok kamu. Kemarin tuh saya jawab, ada 10 aja salah kok. Apalagi cuma 6. Mohon maaf yang dari Madura itu. Harus belajar lagi. Oke, cukup? Masih ngayal. Pak Hakim, kenapa kita harus mendasarkan pada Pancasila? Mengapa kita harus mendasarkan pada pendiri negara? Mendasarkan pada pendiri negara itu sebenarnya benar apa salah Pak Hakim? Jawabnya apa? Mendasarkan pada pendiri negara itu benar. Karena kita berada di negara Indonesia. Negara ini ada pendirinya. Kita harus ikut, kita harus taat kepada pendiri negara ini. Pak Hakim, kalau mengikuti pendiri negara itu benar, dasarnya apa? Nah, bisa jawab? Kira-kira jawabnya apa coba? Masih bisa, hakim teladan kok. Jawabnya apa? Dasarnya adalah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi pendiri negara kita merumuskan Pancasila yang 5, itu dasarnya apa? Itu sudah dikaji, sudah diteliti, sudah diperiksa, sudah ditelisik.
bahwa ternyata bangsa Indonesia itu punya nilai-nilai yang sangat tinggi, nilai-nilai yang sangat luhur, dan itu ternyata setelah dicari, dirumuskan ketemunya 5 sila. Itulah nilai yang tertinggi dari bangsa Indonesia, inilah nilai luhur dari bangsa Indonesia, itulah nilai yang seharusnya menjadi tumpuan, rujukan, dasar bagi negara ini. Yaitu apa? Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Gimana Mas Anwar? Nilai luhur itu nilai yang tertinggi, nilai yang mulia, nilai yang agung. Kita nggak usah nyari, sudah dicari oleh pendiri negara kita ini. Terus kalau nggak mau tunduk pada nilai luhur, mau tunduk pada nilai apa? Kuliah aja nilainya jelek-jelek kok. Gimana Mas Anwar? Setuju? Masih ngeyel. Mengapa kita harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Mendasarkan pada nilai luhur bangsa Indonesia itu benar apa salah? Jawabnya apa? Mendasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu benar. Pak Hakim, kalau benar dasarnya apa? Bisa jawab? Bisa, wong Hakim teladan. Kira-kira jawabnya apa? Kenapa kita harus mendasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Jawabnya apa? Dasarnya dari nenek moyang bangsa Indonesia. Benar kan? Nilai-nilai luhur itu warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia siapa coba? Pelaut. Berarti nenek moyang kita nelayan. Berarti kita harus tunduk sama nelayan. Hati-hati itu pelecehan bangsa Indonesia. Dasarnya nilai luhur itu berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Gimana? Mau balelo sama nenek moyang bangsa Indonesia, kualat sampean itu. Dikutuk 7 turunan. Kecuali kalau Anda yang turunan 8. Tidak kena kutukan. Gimana? Berani ngeyel lagi? Kira-kira apa jawaban Mas Anwar? Pak Hakim, mengapa kita harus mendasarkan pada nenek moyang bangsa Indonesia? Mendasarkan pada nenek moyang bangsa Indonesia itu benar apa salah? Jawabnya apa? Benar. Oh, anak kecil aja tahu kok. Kalau benar dasarnya apa? Ayo. Masih bisa jawab? Kira-kira hakimnya jawab apa? Kenapa kita harus mendasarkan pada nenek moyang bangsa Indonesia? Kalau kita harus mendasarkan pada nenek moyang bangsa Indonesia, dasarnya apa? Bisa jawab? Dasarnya dari nenek moyangnya lagi. Ya enggak? Nah dari mana kalau enggak dari? Mau ngeyel lagi, coba. Pak Hakim, terus nenek moyangnya lagi dari mana? Masih bisa jawab? Masih. Dari nenek-nenek moyangnya lagi. Terus nenek moyangnya lagi dari mana? Dari nenek moyangnya lagi gitu. Terus nenek moyangnya lagi dari mana? Dari nenek moyangnya lagi. Sesuai kayak SpongeBob. Kira-kira ini pertanyaan berhenti sampai apa coba? Yang namanya berpikir tingkat 3 itu pasti ada berhentinya. Itulah yang disebut pemikiran yang paling mendasar. Kalau sudah berhenti, sudah tidak bisa ditanyakan lagi, itu berarti kita sudah sampai kepada pemikiran yang mendasar. Itu pemikiran yang jernih. Di kitab itu disebut mustanir, itu jernih. Ibarat melihat air, kalau kita hanya lihat permukaan, itu namanya dangkal itu. Kenapa? Airnya butek.
Kalau airnya butek itu hanya lihat permukaan, itu dangkal. Tapi kalau agak jernih, itu kita bisa melihat dalamnya. Ikan-ikan berenang kelihatan, itu mendalam. Tapi kalau sampai lihat dasar kolamnya, itu namanya jernih atau mendasar. Karena dasar kolamnya aja kelihatan. Kira-kira berhenti sampai apa? Berpikir tingkat 3 itu. Semua pemikiran manusia, semua orang yang mengaku berpikir itu pasti pemikirannya akan berhenti sampai pada pertanyaan dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Nenek moyang lagi dari mana? Dari nenek moyang lagi. Nenek moyang lagi dari mana? Dari mana? Dari mana? Pasti berhenti pada apa? Manusia asal muasalnya itu dari mana sih? Manusia, alam, dan kehidupan itu asal muasalnya dari mana? Jawab dulu sebelum kita diskusi tentang vonis 2 tahun itu benar apa salah gitu loh. Itu berpikir tingkat 3. Keren gak? Keren kan? Ayo kita diskusi. Manusia, alam, dan kehidupan berasal dari mana? Maka jawabannya kan 2 kemungkinan kan? Dari pencipta, dari Tuhan, atau tidak ada pencipta? Ini dulu harus dijawab. Kira-kira jawabnya apa? Sekarang kita tarik ke atas kan? Kalau mau menjawab benar salahnya vonis tadi, dari bawah kita tarik ke atas. Manusia, alam, kehidupan ada penciptanya atau tidak? Jawabnya apa? Ada. Oke, dapat 1 jawaban. Kita bangun lagi pemikiran di atasnya. Kalau pencipta itu ada, pertanyaan berikutnya apa? Pencipta menciptakan manusia itu bebas membuat aturan sendiri atau wajib terikat dengan aturan pencipta? 2 kemungkinan lagi kan? Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu ketika hidup di dunia itu bebas membuat aturan sendiri atau wajib terikat dengan aturan pencipta? Jawabnya apa? Misalnya wajib terikat dengan aturan pencipta. Oke, naik sedikit toh. Kita kejar lagi. Kalau memang wajib terikat dengan aturan pencipta, kalau ada orang mencuri menurut aturan pencipta hukumannya berapa? Dihukum 2 tahun penjara benar apa salah? Ternyata apa? Salah. Yang benar apa? Protol tangan. Ternyata potong tangan gitu. Berarti 2 tahun penjara benar apa salah? Salah. Pak Hakim, saya tuntut sampai akhirat. Salah ya? Oke, saya ralat. Berarti saya ganti 2 tahun penjara dengan potong tangan. Oke, setuju? Itulah hukuman yang benar. Jadi untuk menilai semuanya tadi itu harus muter seperti itu. Kalau kita bisa berpikirnya muter seperti itu, berarti kita sudah masuk level 3. Semuanya boleh dikembalikan. Anda debat dengan siapa saja, itu tekniknya begitu. Kalau Anda sudah menggunakan teknik seperti itu, berarti Anda layak dapat bintang. Bintang 3. Gitu. Oleh karena itu yang penting apa? Ini kita jawab dulu. Manusia, alam, dan kehidupan itu harus kita jawab. Dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersambung. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.